Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Hujan deras mengguyur halaman rumah kecil kami. Suara gemuruh guntur sesekali membuat jendela kamar bergetar. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tes kehamilan yang lagi-lagi menunjukkan hasil negatif. Air mataku sudah habis untuk menangisi kenyataan ini. Tapi luka di hatiku terasa semakin dalam setiap kali aku melihat dua garis yang tak pernah muncul. Kenapa belum berhasil juga? Bisikku pada diriku sendiri. Sudah 2 tahun pernikahan kami berjalan, namun harapan untuk memiliki anak hanya menjadi bayangan semu. Raka, suamiku, selalu berusaha menghiburku. Ia lelaki baik, penuh perhatian dan sangat mencintaiku. Tapi ada sesuatu yang tak pernah bisa berikan, kehadiran seorang anak. Kami sudah berkali-kali memeriksakan diri ke dokter. Aku sehat, rahimku normal dan semuanya baik-baik saja. Tapi hasil pemeriksaan Raka mengatakan hal lain. Spermanya terlalu lemah, hampir tidak mungkin untuk membuahi. Berita itu menghancurkannya. Aku ingat betul malam saat ia menangis di pundakku, memohon maaf karena merasa telah mengecewakanku. Maafkan aku, Naila. Kalau kamu mau pergi, aku akan mengerti. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari ini, katanya malam itu. Tapi aku tidak pergi. Aku mencintainya, lebih dari apapun di dunia ini. Aku memutuskan untuk bertahan meskipun ada lubang besar di hatiku yang semakin hari semakin sulit aku abaikan. Keputusasaanku memuncak ketika keluarga mulai menanyakan tentang anak, terutama ibu mertua. "Nay, kapan nih cucu buat ibu? Jangan sampai ibu tua duluan ya," katanya setiap kali kami berkunjung. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menyembunyikan rasa sakit yang menghimpit. Satu malam, setelah makan malam bersama, aku melihat Raka duduk termenung di ruang tamu. Ia memandangi layar televisi yang menyala tanpa benar-benar menontonnya. Aku menghampirinya, duduk di sampingnya sambil menyentuh lengannya lembut. "Raka," panggilku pelan. Ia menoleh, matanya kosong. "Aku ingin kita bicara," kataku. Ia mengangguk dan mematikan televisi. Aku sudah berpikir keras. Aku benar-benar ingin punya anak. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku. Aku tahu itu terdengar kejam, tapi aku tidak bisa lagi memendamnya. Raka menatapku lama, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk merespons. "Aku tahu, Nay," katanya akhirnya. "Aku juga ingin. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku sudah mencoba semua yang aku bisa." "Ada satu cara," suaraku bergetar. Aku tak tahu bagaimana harus menyampaikan ini tanpa menyakitinya. Raka mengernyit. "Cara apa?" Aku menarik napas dalam-dalam berusaha menguatkan diri. "Donor sperma," bisikku. Raka tertegun. Wajahnya berubah tegang dan aku bisa merasakan kemarahannya yang berusaha ia tahan. "Kamu serius, Nay? Meminta sperma orang lain untuk anak kita? Apa kamu tahu apa yang kamu minta?" "Aku tahu ini sulit, Raka. Tapi aku ingin kita bahagia. Aku ingin kita punya keluarga yang lengkap." Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Raka tidak bisa menerima ideku, dan aku tidak bisa membuang keinginan untuk menjadi seorang ibu. Aku merasa terjebak di tengah jalan buntu, tanpa tahu harus melangkah kemana. Tapi hidupku berubah saat sebuah ide gila melintas di pikiranku. Ide yang muncul dari rasa putus asa dan keinginan yang tak terbendung. Aku mulai memperhatikan ayah Raka, Pak Wirya. Ia seorang pria parubaya yang masih gagah dan penuh karisma. Wajahnya mengingatkan pada Raka, hanya lebih matang dan tegas. Aku tahu ini salah, tapi pikiran itu terus menghantuiku. Aku mulai membayangkan bagaimana jika aku meminta bantuannya. Bukankah ia masih keluarga dan anak yang lahir akan tetap memiliki darah Raka? Logika ini terdengar masuk akal di kepalaku yang kalut. Namun, setiap kali aku berpikir untuk membicarakannya, aku merasa seperti monster. Bagaimana mungkin aku meminta sesuatu yang begitu memalukan? Hari demi hari berlalu dengan pikiran itu terus menghantuiku. Hingga suatu malam, saat kami makan malam bersama di rumah mertua, aku memberanikan diri untuk memulai percakapan.
Raka sudah pergi keluar kota untuk urusan kerja, meninggalkanku sendirian di rumah. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Aku menunggu hingga makan malam selesai dan ibu pergi ke kamar. Aku mendekati Pak Wirya yang sedang duduk di ruang keluarga, membaca koran. Tanganku gemetar, tapi aku harus melakukannya. "Pak," panggilku pelan. Ia menurunkan korannya, menatapku dengan alis terangkat. "Ada apa, Naila?" "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini soal Raka dan aku." Pak Wirya menutup korannya dan memandangku serius. "Ada masalah di antara kalian?" Aku menggeleng. "Bukan masalah pernikahan, tapi soal anak." Suaraku hampir tak terdengar. Ia menghela napas. "Iya, ibu juga sering membicarakan itu. Tapi kalian harus sabar, Nay. Mungkin belum waktunya." Aku menunduk, merasa malu. "Kami sudah mencoba, Pak. Tapi Raka, dia..." Aku tak bisa melanjutkan. Pak Wirya menatapku lama lalu mengangguk pelan seolah memahami. "Jadi apa yang ingin kamu katakan?" Aku mengumpulkan seluruh keberanian yang kumiliki. "Pak, aku ingin punya anak, tapi Raka tidak bisa." Dan aku berpikir, mungkin Bapak bisa membantu. Wajahnya berubah. Mata Pak Wirya melebar dan aku bisa melihat keterkejutan yang jelas di wajahnya. "Apa maksudmu, Naila?" Pak Wirya terdiam lama. Aku tahu pikirannya pasti penuh dengan berbagai asumsi dan pertanyaan, tapi aku tidak punya cara lain untuk menyampaikannya. Aku menatapnya penuh harap, meski hatiku berdebar kencang. "Naila, apa kamu sadar apa yang barusan kamu minta?" Suaranya berat, nyaris seperti bisikan. "Pak, aku tahu ini salah. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku tidak punya pilihan lain," jawabku tanpa henti. "Aku mencintai Raka. Aku tidak ingin mencari pria lain. Aku hanya ingin ini tetap dalam keluarga." Pak Wirya mengusap wajahnya. Aku bisa melihat konflik di matanya. Ia menoleh ke arah kamar ibu, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu pandangannya kembali ke arahku. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, Naila. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa," katanya pelan. "Pak, tolong," aku memohon. Air mata mulai membasahi pipiku. "Ini demi keluarga kami. Aku tidak ingin membuat Raka terluka dengan ide ini, tapi aku juga tidak bisa terus-terusan hidup dengan kekosongan ini." Pak Wirya berdiri, berusaha menguasai dirinya. "Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya singkat sebelum melangkah pergi ke kamarnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perasaan bersalah dan harapan bercampur aduk menjadi satu, membebani pikiranku. Tapi aku tahu ini satu-satunya cara agar aku bisa memiliki anak tanpa menghancurkan pernikahanku. Keesokan harinya, aku sengaja tinggal lebih lama di rumah mertua, berharap bisa berbicara lagi dengan Pak Wirya. Ibu sibuk di dapur, sementara aku duduk di ruang tamu menunggu kesempatan. Pak Wirya akhirnya keluar dari kamar, wajahnya tampak lelah. "Naila," panggilnya. "Ikut aku sebentar." Aku mengikutinya ke ruang kerja kecilnya. Ia menutup pintu dengan hati-hati sebelum duduk di kursinya. Aku berdiri di depan meja menunggu ia bicara. "Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan semalam," katanya. Suaranya datar. "Dan aku masih tidak yakin ini ide yang benar. Tapi kalau ini yang benar-benar kamu inginkan, aku akan mempertimbangkannya." Aku hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Pak, serius? Anda benar-benar mau membantu?" "Ini bukan keputusan yang mudah, Naila. Aku melakukannya bukan hanya karena kamu, tapi juga karena aku tidak ingin melihat Raka hancur jika dia tahu kebenaran. Tapi aku punya syarat." Aku mengangguk cepat. "Apapun syaratnya, Pak?" "Tidak ada yang boleh tahu. Termasuk Raka. Ini akan menjadi rahasia kita sampai kapanpun," tegasnya. Aku setuju tanpa ragu. Aku tahu risiko dari keputusan ini, tapi aku bersedia melakukannya demi memiliki seorang anak. Pak Wirya memintaku untuk pulang terlebih dahulu dan menunggu kabar darinya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap kali Raka pulang kerja, aku berusaha bersikap normal, meski pikiranku penuh dengan kecemasan dan harapan. Hingga suatu malam, aku menerima pesan dari Pak Wirya. Ia memintaku untuk datang ke rumahnya malam itu juga, dengan alasan bahwa ibu sedang pergi ke acara keluarga dan tidak akan kembali hingga larut malam. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Setibanya di sana, Pak Wirya sudah menunggu di ruang kerja.
Ia tampak gugup sama seperti aku. Kami berbicara sebentar, memastikan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk semua pihak. "Apakah kamu yakin?" tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk. Pak Wirya menghela napas panjang. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela ruang kerja, lalu kembali menatapku. Wajahnya penuh keraguan, tapi aku bisa melihat bahwa ia sudah memutuskan. Aku hanya duduk di sana, membiarkan segalanya mengalir sesuai dengan apa yang akan terjadi. "Kita akan melakukannya dengan cara yang benar," katanya akhirnya. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Aku tidak ingin ada celah yang membuat masalah di kemudian hari. Aku mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Tubuhku tegang, jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini adalah langkah yang tidak mungkin bisa kuambil kembali, tapi aku telah sampai sejauh ini. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Suasana malam itu diisi dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Namun, dalam setiap keheningan yang muncul, aku hanya bisa meyakinkan diriku bahwa ini adalah untuk masa depan keluargaku, untuk menciptakan kebahagiaan yang selama ini aku impikan. Beberapa minggu setelah malam itu, aku mulai merasa perubahan pada tubuhku. Gejala-gejala yang selama ini hanya bisa kubayangkan, kini mulai kurasakan. Mual di pagi hari, kelelahan yang tiba-tiba, hingga perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Aku memberanikan diri untuk membeli alat tes kehamilan lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Saat 2 garis merah itu muncul, aku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Perasaan lega, bahagia, dan bersalah semuanya bercampur menjadi satu. Aku menatap cermin di kamar mandi, melihat pantulan wajahku yang penuh dengan emosi. Ini akhirnya terjadi. Aku hamil. Aku menyimpan kabar itu untuk diriku sendiri selama beberapa hari. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya sebelum memberitahu Raka. Ketika akhirnya aku memberitahunya, reaksinya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan. "Naila, kamu serius?" tanyanya dengan mata berbinar. Ia memelukku erat, bahkan meneteskan air mata. Ini keajaiban. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku sangat bersyukur. Aku membalas pelukannya dengan senyum kecil, meski di dalam hatiku terasa ada sesuatu yang mengganjal. Aku tahu kebahagiaannya berasal dari kebohongan yang kusembunyikan, tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjaga rahasia ini sebaik mungkin. Berita kehamilanku menjadi kabar besar di keluarga. Ibu mertua menangis bahagia saat mendengar kabar itu. Sementara Pak Wirya hanya tersenyum tipis sambil mengucapkan selamat. Aku berusaha bersikap sewajar mungkin di depan semua orang. Meskipun setiap kali bertemu Pak Wirya, ada ketegangan yang sulit untuk diabaikan. Kehamilanku berjalan dengan lancar. Setiap pemeriksaan menunjukkan bahwa bayi dalam kandunganku tumbuh sehat. Raka semakin sering memanjakanku, memastikan aku mendapatkan semua yang kubutuhkan. Namun, dalam setiap momen bahagia itu, aku tidak bisa menghilangkan bayangan bahwa kebahagiaan ini berasal dari keputusan yang tidak pernah bisa kuceritakan kepada siapapun. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama ibu mertua, mengobrol tentang persiapan menyambut bayi. Raka sedang di luar kota lagi, dan hanya ada aku dan ibu di rumah. Saat kami sedang asik berbicara, Pak Wirya tiba-tiba masuk ke ruang tamu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Naila ibu, aku mau bicara sebentar," katanya dengan nada serius. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Ibu mertua menatapnya dengan alis terangkat. "Ada apa, Pak? Kok kelihatannya serius banget?" Pak Wirya menatapku sekilas sebelum menjawab. "Ada sesuatu yang harus aku jelaskan, tapi mungkin lebih baik aku bicara dengan Naila saja dulu." Wajah ibu berubah bingung. "Apa maksudmu, Pak? Kenapa harus bicara berdua?" Aku merasa jantungku hampir berhenti. Ini bukan sesuatu yang pernah kurencanakan, dan aku tahu jika rahasia ini terbongkar, semuanya akan berantakan. Namun, sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, suara pintu depan terbuka. Raka pulang lebih cepat dari jadwalnya. "Ada apa ini? Kenapa suasananya tegang banget?"
Tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya di lantai. Pak Wirya terdiam sejenak, tampak bimbang antara melanjutkan atau mundur. Aku bisa merasakan keringat dingin di tengkuku. "Nggak ada apa-apa, Raka," jawabku cepat, mencoba mengalihkan perhatian. "Kami cuma ngobrol soal bayi." Namun, tatapan Raka dan ibu tidak beralih dari Pak Wirya. Mereka menunggu penjelasan, dan aku tahu ini hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Pak Wirya menarik napas panjang, matanya bergantian menatap Raka dan ibu mertua. Aku bisa merasakan tubuhku semakin tegang, berharap apapun yang akan dia katakan tidak membongkar segalanya. Aku cuma mau bilang. Pak Wirya berhenti sejenak, seperti mempertimbangkan kata-katanya. "Aku ingin kalian lebih perhatian sama Naila selama kehamilannya. Dia pasti butuh dukungan penuh, terutama sekarang ini." Raka tersenyum, tampak lega. "Tentu, Pak, itu memang sudah jadi prioritas saya." Ibu mengangguk sambil menatapku penuh perhatian. "Kamu nggak usah khawatir soal apapun, Nay. Kalau ada yang kamu butuhkan, tinggal bilang." Aku hanya tersenyum kecil sambil mengangguk, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Pak Wirya memandangku sekilas sebelum mengalihkan pembicaraan, seolah memberi isyarat bahwa rahasia itu tetap aman untuk saat ini. Aku merasa lega, meskipun bayangan kemungkinan terbongkarnya kebenaran terus menghantuiku. Malam itu, setelah semua orang pergi tidur, aku terjaga di kamar, merenungi apa yang hampir terjadi. Aku memutuskan untuk lebih berhati-hati ke depannya. Aku harus menjaga rahasia ini sebaik mungkin, terutama demi melindungi Raka dari luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Hari-hari berikutnya, Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia sering bepergian keluar kota, meninggalkanku di rumah bersama mertuaku. Pak Wirya masih menjaga jarak, tapi aku tahu ada ketegangan tak terlihat di antara kami setiap kali kami bertemu. Ibu mertua di sisi lain tampak sangat antusias membantu mempersiapkan segalanya untuk kelahiran bayi. Namun, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika suatu hari aku melihat Raka duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Di meja di depannya ada amplop coklat yang sudah terbuka. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Naila, sini sebentar," panggilnya. Suaranya terdengar datar, tapi matanya penuh dengan pertanyaan. Aku mendekatinya dengan hati-hati. "Ada apa, Raka?" Ia mengangkat amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini hasil pemeriksaan fertilitas terakhirku. Aku baru saja menemukannya di antara dokumen lama." Aku merasa tubuhku membeku. "Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku." Raka menatapku tajam. "Hasilnya jelas, Nay. Peluangku untuk memiliki anak hampir tidak ada. Jadi aku hanya ingin tahu, bagaimana mungkin kamu bisa hamil?" Aku terdiam, berusaha mencari kata-kata. Tapi otakku kosong, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Raka menunggu, wajahnya semakin tegang. "Kamu tahu aku sangat bahagia dengan kehamilan ini, Naila. Tapi aku butuh kejujuran. Tolong, katakan apa yang sebenarnya terjadi." Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Suasana yang tadinya begitu hangat berubah menjadi dingin dan penuh tekanan. Aku tahu ini adalah momen yang akan menentukan segalanya, dan aku harus memilih apakah akan mengatakan kebenaran atau tetap menjaga rahasia. Aku berusaha mengatur napas, tapi rasanya semakin sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Tatapan Raka seperti menembus hingga ke dalam hatiku, membuatku merasa tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Aku tahu apa yang harus kukatakan, tapi bibirku terasa kaku. Aku juga tidak tahu, Raka. Akhirnya aku berkata, suaraku bergetar. "Mungkin ini keajaiban?" Raka mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawabanku. "Keajaiban? Naila, kita sudah menjalani pemeriksaan bertahun-tahun. Dokter bilang kemungkinannya 0. Aku ingin percaya, tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta." Aku hanya menunduk menghindari tatapannya. Di dalam hati, aku panik. Jika dia terus mendesak, rahasia ini mungkin akan terbongkar. Saat itu, suara langkah terdengar dari belakang. Pak Wirya muncul dari arah dapur. Wajahnya langsung berubah tegang saat melihat ekspresi kami. Ia pasti menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. "Ada apa ini?"
Tanyanya sambil melangkah mendekat. Raka menoleh ke ayahnya, lalu menunjukkan hasil pemeriksaan yang ada di tangannya. Ini Pak, aku baru saja menemukan ini lagi. Kalau menurut ini, aku hampir tidak mungkin punya anak. Tapi Naila sekarang hamil. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Wirya membeku sejenak. Aku melihatnya menatapku sekilas, dan aku tahu dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan situasi. Apa kamu tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan lain, Raka? Katanya akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. Raka mengerutkan kening. Kemungkinan lain? Maksud ayah apa? Kadang dokter juga bisa salah, jawab Pak Wirya. Kondisi seperti ini tidak selalu absolut. Mungkin saja ada perubahan pada tubuhmu yang membuat keajaiban ini terjadi. Kamu seharusnya bersyukur, bukan mempertanyakan. Aku tidak percaya betapa tenangnya Pak Wirya menghadapi situasi ini. Kata-katanya terdengar begitu masuk akal, sehingga bahkan Raka terlihat sedikit ragu. Ia menatap kertas di tangannya lagi, seolah berusaha mencari jawaban yang disantapi. Raka mencoba berkata, namun Pak Wirya memotongnya. Tidak ada tapi, Raka. Kehamilan ini adalah anugerah. Kamu harus fokus pada istrimu dan calon anakmu, bukan pada hal-hal yang hanya akan menimbulkan keraguan. Raka terdiam, lalu menghela napas panjang. Ia tampak sedikit lebih tenang, meskipun masih ada kebingungan di matanya. Mungkin ayah benar. Mungkin aku terlalu memikirkan ini. Maaf, Naila. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa seperti dihantam badai. Aku mengerti, Raka. Aku juga bingung, tapi aku yakin ini adalah yang terbaik untuk kita. Raka memelukku erat, dan aku hanya bisa membalasnya dengan senyum kecil. Namun, di dalam hati, aku tahu masalah ini belum sepenuhnya selesai. Kecurigaannya mungkin telah mereda untuk sementara, tapi suatu saat, ia mungkin akan mempertanyakan lagi. Setelah Raka pergi tidur, aku tetap terjaga di ruang tamu, pikiranku penuh dengan ketakutan. Pak Wirya muncul lagi dari arah dapur, menatapku dengan ekspresi serius. Kamu harus lebih hati-hati, Naila, katanya pelan. Aku tahu, Pak. Tapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menjaga rahasia ini. Jawabku dengan suara hampir berbisik. Kita tidak punya pilihan lain. Balasnya tegas. Yang terpenting sekarang adalah memastikan bahwa Raka tidak lagi mempertanyakan apapun. Kita harus melindungi kebahagiaannya, apapun risikonya. Aku mengangguk. Meskipun rasa bersalah itu semakin berat untuk kutanggung. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang hancur, menyadari bahwa kebohongan ini hanya akan semakin rumit seiring waktu berjalan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha mengalihkan perhatian Raka dari hasil pemeriksaan itu. Aku lebih sering mengajaknya berbicara tentang persiapan untuk bayi kami, memilih perlengkapan, hingga nama-nama yang mungkin cocok. Ia terlihat mulai kembali bersemangat, meskipun aku bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Namun, di balik semua itu, ketegangan antara aku dan Pak Wirya semakin meningkat. Setiap kali kami berada dalam satu ruangan tanpa ibu atau Raka, suasananya menjadi berat. Ia tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia juga merasa terbebani oleh rahasia ini. Suatu malam, saat Raka sedang lembur dan ibu sudah tertidur, aku mendapati Pak Wirya duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Ia menatap ke arah jendela, tampak tenggelam dalam pikirannya. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mendekatinya. Pak, Anda baik-baik saja? Tanyaku pelan. Ia menoleh, lalu menghela napas panjang. Aku cuma memikirkan semuanya, Naila. Ini lebih sulit daripada yang aku bayangkan. Aku duduk di seberangnya, menunduk. Saya juga, Pak. Saya tidak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini. Pak Wirya menatapku dalam-dalam. Kamu yakin keputusan ini benar untuk kita semua? Aku mengangguk meskipun ragu. Ini satu-satunya cara, Pak. Saya ingin keluarga ini utuh. Saya tidak ingin Raka tahu kebenarannya karena saya tahu itu akan menghancurkannya. Ia mengangguk pelan, lalu mengusap wajahnya. Aku hanya berharap kita bisa menjalani semua ini tanpa ada yang terluka. Kami terdiam lama, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Tapi saat itu, suara pintu depan terbuka. Raka pulang lebih awal dari biasanya.
Aku langsung berdiri, mencoba terlihat normal, sementara Pak Wirya hanya menatapku sejenak sebelum kembali fokus ke arah jendela. "Naila, kamu belum tidur?" tanya Raka. Suaranya terdengar lelah. Aku tersenyum kecil dan berjalan menghampirinya. "Aku menunggumu. Bagaimana kerjaannya?" Raka menghela napas sambil melepas jasnya. "Lumayan melelahkan, tapi aku senang bisa pulang lebih cepat." Ia memelukku dan aku balas memeluknya. Tapi aku bisa merasakan tatapannya sesekali melirik ke arah Pak Wirya yang masih duduk di ruang tamu. Aku berharap dia tidak mulai merasa curiga lagi. Namun, malam itu, saat kami sudah di kamar, Raka tiba-tiba berbicara dengan nada yang serius. "Naila, aku mau tanya sesuatu." Aku menatapnya, berusaha terlihat tenang. "Apa itu?" "Kamu dan ayah belakangan ini kelihatan sering ngobrol. Apa ada sesuatu yang aku nggak tahu?" Dadaku terasa sesak. Aku berusaha mempertahankan senyumku. "Nggak ada apa-apa, Raka. Kami cuma ngobrol biasa tentang keluarga dan bayi kita." Raka menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. "Aku percaya kamu, Naila. Tapi kalau ada apa-apa, tolong jangan sembunyikan dariku ya." Aku hanya mengangguk, meskipun hatiku terasa semakin berat. Aku tahu Raka mencintaiku, tapi aku juga tahu semakin lama aku menyimpan rahasia ini, semakin besar risiko semuanya akan terbongkar. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang akan terjadi jika Raka mengetahui kebenarannya. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa hidup dengan kebohongan ini. Seminggu kemudian, suasana rumah kembali sedikit tenang. Aku berusaha keras menjaga semuanya terlihat normal. Namun, seperti yang sering terjadi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, ibu mertua mengajakku pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur. Aku setuju, berharap suasana luar rumah bisa mengalihkan pikiranku yang penuh dengan rasa gelisah. Raka sedang bekerja, sementara Pak Wirya memilih tinggal di rumah. Perjalanan ke pasar berlangsung seperti biasa, hingga sesuatu yang tak terduga terjadi saat kami sedang berjalan pulang. Di persimpangan dekat rumah, kami bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya mengenal Pak Wirya. Wanita itu berusia sekitar akhir 30-an dengan penampilan yang rapi dan gaya bicara yang percaya diri. Ia menyapa ibu mertua dengan hangat, tapi ekspresi wajahnya berubah begitu melihatku. "Oh, jadi ini menantumu, Bu?" Tanyanya dengan nada yang membuatku merasa tidak nyaman. Ibu mertua tersenyum. "Iya, ini Naila, istri Raka. Sekarang lagi hamil loh." Wanita itu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu tersenyum tipis. "Wah, selamat ya. Hebat juga Pak Wirya bisa menjaga keluarganya tetap harmonis di tengah segala hal." Ibu mertua mengerutkan kening, bingung dengan pernyataannya. "Maksudnya apa, Mbak?" "Segala hal apa?" Wanita itu hanya tersenyum, lalu melirikku dengan tatapan tajam. "Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya cuma bicara soal betapa hebatnya keluarga ini. Sudah, saya permisi dulu. Salam untuk Pak Wirya ya." Ia pergi sebelum kami sempat bertanya lebih jauh. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak ingin menunjukkan rasa gelisahku di depan ibu mertua. Ketika kami sampai di rumah, aku langsung melihat ekspresi tegang di wajah Pak Wirya saat ia membuka pintu. Sepertinya ia tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah ibu mertua pergi ke dapur untuk membereskan belanjaan, aku mendekatinya. "Siapa wanita itu, Pak?" tanyaku pelan. Pak Wirya menggeleng, wajahnya tegang. "Enggak usah pikirkan dia. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia kelihatan seperti tahu sesuatu. Dia bilang hal-hal yang membuat saya merasa tidak nyaman." Pak Wirya menatapku tajam. "Percayalah, Naila, dia tidak akan menjadi masalah. Aku akan mengurusnya." Aku tidak yakin dengan jawabannya, tapi aku memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Namun, perasaan gelisahku semakin besar. Sepertinya rahasia ini tidak hanya melibatkan aku dan Pak Wirya, tapi juga sesuatu dari masa lalunya yang mungkin akan membahayakan kami semua. Beberapa hari kemudian, konflik baru muncul dari arah yang sama sekali tidak aku duga. Raka pulang dari kantor dengan wajah muram. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, mengatakan ada masalah di tempat kerja. Namun, saat makan malam, ia meletakkan sendoknya dengan kasar dan menatapku.
Naila, aku mau tanya sesuatu, katanya tiba-tiba membuat semua orang di meja terdiam. Aku menelan ludah. Apa itu, Raka? Aku dengar sesuatu di kantor tadi. Ada rumor yang bilang, kamu sering keluar rumah belakangan ini, bahkan saat aku nggak ada. Apa itu benar? Aku terkejut. Dari mana kamu dengar itu? Aku cuma keluar kalau ada ibu atau belanja kebutuhan rumah. Raka menggeleng, wajahnya penuh kecurigaan. Bukan itu yang aku dengar. Ada yang bilang kamu terlihat dekat dengan seorang pria. Aku merasakan tubuhku membeku. Ibu mertua menatapku dengan mata melebar, sementara Pak Wirya tampak berusaha menahan ekspresi tegangnya. Raka, itu nggak benar. Aku selalu ada di rumah kecuali kalau ada keperluan penting, jawabku berusaha tenang. Tapi kenapa ada yang bilang begitu? Siapa pria itu, Naila? Desaknya. Aku melihat ke arah Pak Wirya secara refleks, dan aku tahu Raka tidak melewatkan itu. Tatapan curiganya beralih dari aku ke ayahnya. Pak, ada sesuatu yang saya nggak tahu di sini? Tanyanya, suaranya mulai naik. Pak Wirya menghela napas panjang, lalu menatap Raka dengan tegas. Raka, kamu jangan terlalu mendengar gosip. Naila tidak seperti itu. Kamu harus percaya padanya. Tapi kenapa ada yang bilang begitu? Kenapa semua ini terasa? Aneh? Raka membalas dengan nada frustasi. Ibu mertua mencoba menenangkan. Raka, mungkin ini cuma orang yang iri sama kebahagiaan kalian, jangan dibesar-besarkan. Namun aku tahu ini hanya awal dari konflik yang lebih besar. Rumor itu, siapapun yang menyebarkannya, akan menjadi ancaman baru yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah makan malam yang penuh ketegangan, aku merasa lelah secara emosional. Raka tidak banyak bicara lagi, tapi aku tahu pikirannya masih dipenuhi oleh keraguan. Aku berusaha berbicara dengannya di kamar, tapi ia hanya menjawab dengan singkat sebelum akhirnya tidur lebih dulu. Namun, aku tidak bisa tidur. Aku keluar dari kamar untuk mencari udara segar. Ketika aku menuju ruang tamu, aku mendapati Pak Wirya sedang duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang membawa beban berat. Pak, panggilku pelan. Ia menoleh, dan aku bisa melihat ekspresi lelah di wajahnya. Kamu juga nggak bisa tidur? Aku mengangguk dan duduk di seberangnya. Pak, apa kita bisa terus seperti ini? Raka mulai curiga, dan saya takut kalau semuanya terbongkar. Pak Wirya mengusap wajahnya. Aku juga berpikir tentang itu. Tapi kita sudah terlalu jauh, Naila. Kalau semuanya terbongkar sekarang, itu tidak hanya menghancurkan Raka, tapi juga seluruh keluarga ini. Tapi siapa wanita yang kita temui di jalan itu? Dia sepertinya tahu sesuatu. Dan sekarang ada rumor yang sampai ke kantor Raka. Apakah ini ada hubungannya dengan dia? Tanyaku. Pak Wirya terdiam sesaat sebelum menjawab. Dia orang dari masa laluku. Namanya Siska. Kami dulu pernah dekat sebelum aku menikah dengan ibumu. Aku tertegun. Jadi apa dia ingin membalas dendam? Mungkin, jawab Pak Wirya, nadanya penuh keraguan. Tapi aku tidak yakin. Yang jelas, dia selalu muncul di saat yang tidak tepat. Pembicaraan kami terhenti ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu depan. Kami saling berpandangan, bingung siapa yang datang larut malam seperti ini. Dengan hati-hati, Pak Wirya berjalan menuju pintu dan membukanya. Di balik pintu, berdiri Siska, wanita yang kami temui di jalan beberapa hari lalu. Wajahnya tampak tegas, dan matanya langsung menatap ke arahku begitu pintu terbuka. Pak Wirya, katanya dengan nada datar, kita perlu bicara. Sekarang. Aku berdiri, bingung harus bagaimana. Siska melirikku sekilas sebelum kembali menatap Pak Wirya. Ini penting. Dan aku yakin istrimu atau anakmu tidak akan suka kalau mereka tahu. Pak Wirya menghela napas panjang. Masuklah, tapi ini tidak akan lama. Siska melangkah masuk, dan suasana di ruang tamu langsung berubah menjadi dingin. Aku berdiri di sudut ruangan, tidak tahu apakah aku seharusnya ikut mendengarkan atau pergi. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, Siska mulai berbicara. Aku tahu apa yang sedang kalian sembunyikan, katanya langsung. Dan aku tahu anak itu bukan anak Raka. Dadaku terasa seperti berhenti berdetak. Aku menatap Pak Wirya yang tampak terkejut,
tapi ia segera menguasai diri. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun jelas ia tahu apa yang dimaksud Siska. "Jangan berpura-pura, Pak Wirya. Aku melihat kalian beberapa kali. Cara kalian saling pandang, cara kalian berbicara. Aku tahu lebih dari yang kalian pikirkan," jawab Siska dengan senyum dingin. Aku merasa seperti akan pingsan. Jika Siska tahu, maka hanya masalah waktu sebelum ia memberitahu orang lain termasuk Raka. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. "Tolong, jangan beritahu siapapun," pintaku dengan suara gemetar. Ini lebih rumit dari yang Anda pikirkan." Siska menatapku dengan tatapan tajam. Aku tidak peduli seberapa rumitnya. Yang aku peduli adalah kebenaran. Dan aku punya hak untuk memberitahu Raka apa yang sebenarnya terjadi. Pak Wirya berdiri, wajahnya penuh amarah. "Jangan berani-berani, Siska. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan menghancurkan keluarga ini." "Tapi apa itu salahku?" balas Siska. "Kalian yang memulai kebohongan ini, aku hanya menyampaikan kebenaran." Aku melihat ke arah Pak Wirya, berharap ia bisa menemukan cara untuk menghentikan Siska. Tapi sebelum ada yang bisa berkata lebih jauh, suara langkah terdengar dari arah tangga. Raka muncul, wajahnya penuh kebingungan. "Ada apa ini? Kenapa kalian bertiga di sini?" tanyanya. Aku merasa tubuhku membeku, sementara Siska tersenyum tipis. "Raka, ini waktunya kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku merasakan tubuhku lemas seketika. Raka berdiri di ambang pintu ruang tamu, tatapannya penuh kebingungan. Siska memandangnya dengan senyum dingin, sementara Pak Wirya tampak berusaha menahan emosi. "Naila," Raka memanggilku dengan suara rendah tapi tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mataku mulai menggenang dan aku hanya bisa menunduk menghindari tatapannya. Siska seolah menikmati situasi ini melangkah maju dengan percaya diri. "Raka," katanya dengan nada pelan namun tajam, "aku tahu ini akan sulit bagimu, tapi kamu harus tahu kebenarannya. Anak yang dikandung Naila bukan anakmu." Ruangan itu seketika hening. Wajah Raka berubah pucat dan aku melihat rahangnya mengeras. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kugambarkan, campuran antara rasa sakit, marah, dan tidak percaya. "Naila," ia mengucapkan namaku lagi, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. "Apakah itu benar?" Aku menggeleng cepat, mencoba menyangkal meskipun aku tahu itu tidak akan berarti apa-apa. "Raka, dengar aku, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan." Suaranya naik, matanya menyipit. "Lalu seperti apa, Naila? Jelaskan padaku sekarang." Pak Wirya melangkah maju mencoba meredakan ketegangan. "Raka, tenang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan." "Tidak, Ayah." Raka berteriak, matanya kini beralih ke ayahnya. "Apa ayah tahu sesuatu tentang ini? Apa ayah terlibat?" Pak Wirya terdiam sejenak, dan itu cukup untuk membuat Raka mencurigainya. Ia menatap kami bergantian, ekspresinya semakin gelap. "Astaga!" bisiknya, seperti sedang mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan di pikirannya. Jangan bilang anak ini adalah ayah?" Aku merasakan tubuhku membeku. Wajah Pak Wirya berubah tegang, tapi ia tetap mencoba mengendalikan situasi. "Raka, kamu salah paham. Ini tidak seperti itu," katanya dengan nada tenang yang jelas tidak membantu. "Salah paham?" Raka tertawa getir. "Apa ini sebuah lelukon? Bagaimana aku bisa salah paham kalau semua ini sudah jelas?" Aku mencoba mendekatinya. Tanganku gemetar saat ku gapai lengannya. "Raka, tolong dengarkan aku. Aku melakukannya untuk kita. Aku hanya ingin kita punya anak, untuk melengkapi keluarga kita." Tapi dengan ayahku, Raka melepaskan tanganku dengan kasar. "Apa kamu tidak punya pilihan lain? Kamu tahu betapa pentingnya ini bagiku, tapi kamu malah mengkhianati aku dengan cara sekeji ini." Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku mencintaimu, Raka. Aku hanya ingin kita bahagia. "Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas kebohongan, Naila." Suaranya terdengar lebih dingin sekarang, penuh dengan rasa kecewa. "Dan ayah? Aku tidak tahu harus berkata apa pada ayah." Pak Wirya menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku melakukan ini demi kamu, Raka. Aku hanya ingin membantu. Aku tahu itu salah,
Tapi aku tidak ingin melihat kamu terluka. Melihat aku terluka? Raka tertawa pahit. Ayah pikir ini membantu? Ayah telah menghancurkan semua yang aku miliki. Siska yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara lagi. Aku tidak ingin ikut campur lebih jauh, Raka. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Ini tidak bisa disembunyikan lagi. Raka menatapnya dengan tatapan tajam. Dan kamu, apa yang kamu dapat dari semua ini? Apa kamu menikmati melihat keluargaku hancur? Siska mengangkat bahu, senyum dinginnya tetap terpampang. Aku hanya memberitahu apa yang seharusnya kamu tahu. Selebihnya itu urusan kalian. Raka melangkah mundur, matanya menatapku dan Pak Wirya dengan campuran rasa sakit dan amarah. Aku tidak bisa berada di sini sekarang. Aku perlu waktu untuk berpikir. Ia berbalik dan keluar dari rumah tanpa melihat ke belakang. Pintu depan tertutup keras, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mataku mengalir tanpa henti. Pak Wirya mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Semua ini salah, Pak. Saya tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Yang terpenting sekarang adalah memastikan Raka kembali, kata Pak Wirya pelan. Kita harus bicara dengannya, menjelaskan semuanya. Tapi di dalam hati, aku tahu tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki kekacauan ini. Aku telah kehilangan Raka, dan aku tidak tahu apakah ada jalan untuk mendapatkan dia kembali. Malam itu terasa seperti neraka. Setelah Raka pergi, rumah dipenuhi keheningan yang mencekam. Aku duduk di ruang tamu, mencoba mengendalikan tangisku yang tersisa. Siska sudah pergi, meninggalkan kami dengan luka yang baru saja dia buka tanpa ampun. Pak Wirya mendekat, duduk di kursi seberangku. Wajahnya tampak jauh lebih tua malam ini. Seperti semua beban yang selama ini disembunyikan, kini menghancurkannya dari dalam. Tapi aku tidak punya tenaga untuk memikirkan perasaannya. Aku sendiri sedang tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Aku harus bicara dengan Raka, kataku pelan, meski suaraku terdengar gemetar. Pak Wirya menggeleng. Biarkan dia dulu, Naila. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kalau kamu mendekatinya sekarang, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tapi aku takut dia tidak akan kembali, jawabku, mataku memohon. Dia akan kembali, dia mencintaimu. Meski ini berat, aku yakin dia akan berusaha untuk mendengar penjelasanmu, kata Pak Wirya, meski suaranya tidak sepenuhnya yakin. Aku tahu dia mencoba menenangkanku, tapi kata-katanya hanya membuat rasa bersalahku semakin besar. Apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku membiarkan diriku terjebak dalam situasi seperti ini? 2 hari berlalu tanpa kabar dari Raka. Ponselnya tidak aktif dan ia tidak kembali ke rumah. Aku hampir kehilangan akal. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan setiap kali aku melihat ibu mertua, rasa bersalahku semakin dalam. Ia tidak tahu apa-apa tentang rahasia yang menghancurkan keluarganya ini. Ia hanya bertanya dengan nada khawatir. Apa Raka bilang dia pergi kemana? Dan aku hanya bisa menggeleng. Berbohong bahwa mungkin Raka sedang stres dengan pekerjaannya. Namun pada malam ketiga, pintu depan terbuka. Aku yang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Raka masuk, wajahnya lelah, rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak menatapku, hanya berjalan lurus menuju tangga. Raka, tunggu, panggilku, suaraku hampir pecah. Ia berhenti di tangga, tapi tidak berbalik. Apalagi yang mau kamu katakan, Naila? Aku berjalan mendekat, meski setiap langkah terasa berat. Aku ingin kita bicara. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ia mendesah panjang, lalu berbalik, menatapku dengan mata yang merah karena kurang tidur. Kamu mau menjelaskan apa? Bahwa kamu dan ayahku memutuskan ini tanpa memikirkanku sama sekali? Bahwa kamu berpikir ini adalah solusi yang tepat untuk masalah kita? Aku hanya ingin kita punya keluarga, Raka, jawabku. Air mataku mulai mengalir lagi. Aku tahu itu salah, tapi aku melakukannya karena aku mencintaimu. Cinta? Raka tertawa sinis. Kalau ini cinta, aku tidak butuh cinta seperti itu, Naila. Aku butuh kejujuran. Aku butuh rasa hormat. Tapi kamu dan ayahku menghancurkan semua itu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak tangis yang semakin keras. Aku tahu aku salah, Raka. Aku tahu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya.
Raka terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Naila. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian. Ia melangkah naik ke tangga, meninggalkanku berdiri di sana dengan hati yang hancur. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk kami, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan berhenti mencoba. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pernikahan ini, bahkan jika itu berarti menghadapi rasa sakit yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, situasi semakin buruk. Ibu mertua akhirnya tahu tentang perselisihan yang terjadi, meski ia tidak tahu penyebab sebenarnya. Ia bertanya pada Raka, tapi ia hanya menjawab singkat bahwa ini masalah pekerjaan. Aku mencoba menghindarinya, takut ia akan melihat sesuatu yang salah dari sikapku. Namun, sore itu saat aku sedang membereskan kamar, ibu mertua tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Ia membawa surat di tangannya dan wajahnya tampak tegang. "Naila," katanya pelan, tapi nadanya penuh tuntutan. "Apa ini?" Aku menatap surat di tangannya lalu membeku. Itu hasil pemeriksaan Raka. Surat yang selama ini aku sembunyikan di laci kamar kami. Aku tidak tahu bagaimana ibu bisa menemukannya, tapi kini semua terasa runtuh. "Ibu, saya bisa jelaskan," kataku, panik. "Jelaskan apa?" Suaranya mulai bergetar. "Bahwa kamu tahu suamimu mandul, tapi kamu masih bisa hamil? Apa yang sebenarnya terjadi, Naila?" Aku mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipiku, dan aku tahu apapun yang aku katakan sekarang tidak akan cukup untuk memperbaiki kekacauan ini. "Jadi benar," kata ibu, suaranya hampir pecah. "Kamu mengkhianati anakku?" Suara ibu mertua yang bergetar masih terngiang di telingaku. Aku tidak tahu apa yang harus kujawab. Bagaimana menjelaskan kekacauan yang telah kuperbuat? Perasaan bersalah semakin menyesakkan dadaku. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan situasi seperti ini bisa terjadi. Ibu mertua menatapku dengan mata penuh luka, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menghujam langsung ke dalam hatiku. "Jadi selama ini kamu berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal kamu menyembunyikan semua ini dari kami? Bahwa kamu tahu semua tentang kondisi Raka, dan kamu masih memilih melakukan ini?" Aku merasakan tubuhku gemetar, tetapi aku tidak bisa menghindar dari tatapannya. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak bisa hamil dengan Raka, dan aku tidak ingin kehilangan dia. Aku hanya ingin kita punya anak, Ibu." "Apa kamu pikir ini solusi yang benar?" Suara ibu semakin keras. "Mungkin kamu pikir itu baik untukmu, tapi kamu sudah merusak semuanya, Naila. Kamu merusak keluarga ini. Aku tahu anakku, dia tidak akan bisa menerima ini." Aku merasa seperti terperangkap dalam jaringan kebohongan yang semakin rumit. Setiap kata yang kuucapkan terasa sia-sia. Ibu mertua terus melanjutkan omelnya, tapi hatiku sudah tak bisa fokus pada apapun selain Raka. "Raka sudah pergi, Ibu." Aku akhirnya berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Dia tidak ingin melihatku, dia marah." Ibu mertua terdiam, matanya melebar. "Dia sudah pergi?" Aku mengangguk, air mataku tumpah lebih deras. "Aku sudah kehilangan dia, Ibu. Aku tidak tahu apakah dia akan kembali atau tidak." Ibu mertua tampak sejenak terdiam, lalu wajahnya berubah menjadi lebih tenang. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Naila. Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan pernikahanmu, kamu harus berjuang. Jangan biarkan kesalahan ini menghancurkan hidupmu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Berjuang? Apa yang harus aku lakukan?" "Kamu harus pergi ke Raka, bicara dengan dia, jelaskan semuanya. Jangan biarkan rasa malu dan ego menghancurkan apa yang kalian punya. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi." Kata-kata itu terasa seperti pukulan di kepalaku. Aku tahu itu benar. Aku harus berjuang. Tapi apakah Raka akan mau mendengarku? Setelah semua yang terjadi, apakah dia akan bisa memaafkanku? Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencari Raka. Aku tahu ia sedang berada di rumah orang tuanya, dan meskipun aku takut untuk bertemu dengannya, aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku miliki. Aku mengendarai mobil ke rumah orang tuanya dengan hati berdebar.
Setiap detik yang berlalu terasa seperti 100 tahun. Apa yang akan dia katakan? Bagaimana reaksi dia? Aku merasa takut dan terjatuh dalam kebingungan, tetapi aku tidak bisa mundur sekarang. Saat aku tiba di depan rumah, pintu sudah terbuka, dan aku melihat Raka duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak letih. Ia melihatku dan seketika wajahnya berubah menjadi dingin. "Naila," katanya dengan suara yang datar, hampir tidak ada perasaan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Aku berdiri di ambang pintu, merasakan tubuhku gemetar. "Aku datang untuk bicara, Raka. Aku tahu aku salah, tapi tolong dengarkan aku. Aku ingin menjelaskan semuanya." Raka tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu apakah aku siap mendengarkan penjelasanmu, Naila," jawabnya dengan nada yang terasa seperti pisau tajam. "Raka," aku memanggilnya, suaraku penuh harapan. "Aku melakukannya karena aku mencintaimu. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kita tetap bersama. Aku hanya ingin kita punya anak." Raka akhirnya berdiri dan berjalan mendekat, menatapku dengan mata yang penuh amarah. "Kamu tidak tahu betapa dalamnya luka ini, Naila. Kamu merusak segalanya dengan kebohongan ini. Apa kamu pikir kamu bisa mengembalikan semuanya hanya dengan mengatakan kamu mencintaiku?" "Raka, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya, tapi aku bersedia melakukannya. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu percaya padaku lagi," jawabku dengan suara bergetar. "Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Raka terdiam, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Namun, wajahnya tetap tampak marah dan terluka. "Kamu tahu, Naila, aku ingin percaya padamu. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya kalau kamu terus menyembunyikan kebenaran dariku?" Aku merasa air mata kembali mengalir di pipiku. "Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu, Raka. Aku hanya takut kamu akan meninggalkanku jika aku memberitahumu yang sebenarnya." Raka menatapku lama, seperti mencari sesuatu dalam diriku. "Kamu sudah melukai aku lebih dalam daripada yang bisa kamu bayangkan," katanya dengan suara pelan, namun penuh dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Tiba-tiba, Raka mengalihkan pandangannya dan menghela napas panjang. "Aku butuh waktu, Naila. Aku butuh waktu untuk bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa, tapi aku akan mencoba." Aku merasa sebuah harapan kecil muncul di dalam diriku. Mungkin, hanya mungkin, masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. "Aku akan menunggu, Raka. Aku akan menunggu kamu." Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapku sejenak sebelum berbalik dan berjalan menuju kamar. Aku tahu ini bukan akhir dari semua masalah. Tapi setidaknya aku masih punya kesempatan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Raka terasa seperti perjalanan yang sangat berat. Meski Raka mengatakan ia butuh waktu, aku tidak bisa menahan kecemasan yang menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku berharap bisa melihatnya di depan pintu. Berharap ia akan kembali dan merangkulku seperti dulu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Raka menghindariku. Ia tidak pernah menghubungiku, tidak membalas pesan atau teleponku. Semua yang ada di antaraku dan dia hanyalah kesenyapan yang mengiris hati. Di sisi lain, Pak Wirya terus mencoba menenangkan aku, memberikan nasihat agar aku tetap sabar dan memberi ruang pada Raka untuk menyelesaikan perasaannya. Tapi semakin lama, rasa cemas itu semakin memuncak. Aku khawatir aku sudah kehilangan segalanya. Aku mulai meragukan semua yang telah kulakukan. Apakah aku benar-benar salah dalam mencari cara agar kita memiliki anak? Apakah keputusan ini benar-benar menghancurkan hidup kami? Semua pertanyaan itu menghantuiku setiap malam. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku bergetar. Nama Raka muncul di layar. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkatnya. "Naila," suara Raka terdengar berat dan lelah. Aku ingin bicara. Hatiku berdegup kencang. "Raka, kamu di mana?" "Aku akan datang ke rumah," jawabnya singkat. Lalu ia menutup telepon. Aku tidak tahu apa yang harus kupersiapkan.
Semua perasaan yang selama ini terkubur tiba-tiba muncul begitu saja. Aku menghapus air mata yang belum sempat kering dan mencoba merapikan rumah, meski hati ini terasa hancur. Beberapa menit kemudian, Raka datang. Ia berdiri di ambang pintu, tampak lelah dan penuh pikiran. Wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, namun matanya yang lelah berbicara lebih banyak daripada kata-kata. "Aku minta maaf kalau aku mengecewakanmu," katanya, berdiri di depan pintu dengan tangan yang terlipat. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya." Aku memandangnya dalam-dalam. "Aku tidak bisa menunggu selamanya, Raka. Aku takut kalau kamu terus menjauh, aku akan kehilangan kamu. Aku akan kehilangan kita." Ia menghela napas panjang dan akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah. "Aku tidak tahu, Naila. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini. Aku merasa seperti aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Aku mendekat, mencoba menahan emosi yang menggebu. "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku hanya ingin kita memiliki anak untuk melengkapi hidup kita. Aku salah, aku tahu. Aku tidak ingin kamu merasa terkhianati, tapi aku juga ingin kita bahagia." "Aku ingin percaya padamu, Naila," jawabnya pelan. "Tapi ini terlalu berat. Aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya paling aku percayai." Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada yang bisa kubayangkan. Aku merasa hancur. Semua alasan yang kutemukan untuk menjelaskan tindakanku sepertinya tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang kutinggalkan dalam hatinya. "Bagaimana kalau kita mencoba mulai dari awal?" Aku berkata dengan suara yang serak. "Mungkin kita bisa pergi bersama ke tempat yang jauh, menyembuhkan luka ini bersama-sama." Raka memandangku, mata kami saling bertemu. Ada keraguan dalam tatapannya, tapi juga ada sebuah sinyal kecil dari harapan yang belum mati. Ia mengangguk perlahan meski tampak ragu. "Mungkin itu ide yang baik, tapi aku butuh waktu, Naila. Aku butuh waktu untuk mempercayaimu lagi." Aku mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang kembali. "Aku akan menunggu, Raka. Aku akan menunggu sampai kamu siap." Raka berjalan mendekat, kemudian memelukku dengan lembut. Aku merasa ketegangan itu sedikit mereda, meskipun aku tahu perbaikan tidak akan semudah yang aku bayangkan. Namun, waktu yang diberikan Raka untuk diriku tidak mengubah kenyataan. Ia tetap menjauh, tidak memberi jawaban pasti, meski terkadang ia datang untuk berbicara sebentar. Ada kalanya ia terlihat lebih terbuka, namun tidak jarang pula ia menutup diri lagi. Aku merasa kebingungan dan semakin tidak yakin. Dalam kesunyian malam, aku sering merenung. Apakah aku sudah cukup berjuang? Apakah aku sudah cukup meminta maaf? Rasanya semakin sulit untuk mengharapkan sesuatu yang lebih dari Raka. Kemudian datanglah sebuah kejutan. Suatu sore setelah Raka tidak muncul selama beberapa hari, aku menerima surat dari kantor dokter mengabarkan bahwa hasil tes DNA yang telah lama kutunggu datang. Itu adalah hasil yang sangat penting, yang menentukan apakah anak yang sedang aku kandung adalah anak Raka atau tidak. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Aku membaca setiap kata dalam surat itu, dan meskipun hatiku berdebar keras, aku bisa merasakan kebenaran yang sesungguhnya ada di sana. Ternyata, anak yang sedang aku kandung benar-benar anak Raka. Aku merasa lega, tapi juga bingung. Apakah aku harus memberitahunya sekarang? Apakah ini akan membantuku menyembuhkan luka di antara kami? Aku duduk terpaku sejenak, lalu menghela napas panjang. Jika ada satu hal yang harus kulakukan sekarang, itu adalah berjuang dengan sepenuh hati untuk keluarga yang kuinginkan. Aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus berbicara dengan Raka, dan aku harus melakukannya secepatnya. Karena aku sudah tidak bisa lagi membiarkan kebohongan itu mengendalikan hidup kami. Aku memandangi surat itu dengan mata yang terpejam, jantungku berdegup sangat keras. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Hasil tes itu membenarkan semuanya. Aku hamil dengan anak Raka. Aku merasa terhanyut dalam campuran kebahagiaan dan ketakutan yang luar biasa. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menggelayuti pikiranku. Apakah ini akan cukup untuk menyelamatkan pernikahanku? Aku harus segera memberitahunya.
Itu adalah hal pertama yang terpikirkan, meski aku tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa ia akan merasa senang atau lega. Raka masih sangat marah, terluka, dan terkejut. Aku tahu bahwa meskipun ini adalah berita baik, baginya itu mungkin hanya akan semakin memperburuk situasi yang sudah rumit ini. Tak lama setelah menerima surat itu, aku menatap teleponku, mencoba menghubungi Raka. Aku sudah mencoba meneleponnya beberapa kali selama seminggu terakhir, tetapi selalu saja tidak ada jawaban. Kali ini, aku ingin memastikan bahwa dia tahu. Aku harus memberitahunya, dan jika dia menolak, aku akan berusaha lebih keras. Aku tidak bisa berhenti. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya ada jawaban. "Naila!" Suara Raka terdengar lelah, lebih rendah dari biasanya. "Apalagi yang ingin kamu bicarakan?" Hatiku terasa sesak mendengar suaranya yang begitu dingin. "Raka, aku perlu berbicara denganmu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan." Aku bisa merasakan Raka ragu di sisi lain, namun ia akhirnya berkata, "Aku akan ke rumah. Jangan lama-lama." Ketegangan semakin terasa seiring dengan waktu yang berlalu. Setiap detik, setiap menit, terasa semakin berat. Aku tahu pertemuan ini bisa menjadi penentu apakah pernikahan kami akan bertahan atau hancur selamanya. Aku merapikan diri, namun jantungku tetap berdetak cepat. Beberapa saat kemudian, Raka muncul di depan pintu. Wajahnya tak lagi begitu keras, meskipun ekspresinya tetap serius. Ia masuk tanpa berkata apa-apa, hanya berdiri di tengah ruang tamu, menatapku dengan penuh pertanyaan yang belum terucapkan. "Ada apa, Naila?" tanyanya, sedikit mengalihkan pandangan dari wajahku. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di punggungku. "Raka," aku mulai, suara serak. Aku tahu ini sulit. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, tapi aku harus memberitahu sesuatu yang penting. Aku hamil, Raka." Raka terdiam dan seketika itu semua perasaan di dalam hatiku seperti tertahan. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya ada keheningan yang semakin lama semakin mencekam. "Apa?" Suara Raka akhirnya pecah, terdengar penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. "Apa maksudmu, Naila? Kamu hamil?" Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. "Iya, Raka, aku hamil dan itu anakmu." Raka mundur beberapa langkah, seolah terkejut dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi bagaimana bisa? Kamu baru saja memberitahuku tentang kebohongan ini, tentang semuanya yang terjadi dengan ayahmu, dan sekarang kamu bilang kamu hamil dengan anakku? Aku merasakan semuanya hancur dalam sekejap. Aku tahu ini tidak mudah diterima, Raka. Aku salah, aku tahu. Tapi aku tidak tahu bagaimana lagi. Aku hanya ingin kita punya anak. Aku ingin kita punya keluarga. Suara Raka semakin keras, wajahnya mulai memerah. "Kamu tahu betapa sakitnya aku saat mengetahui semua ini? Kamu tahu bagaimana rasanya ketika aku merasa dikhianati oleh orang yang aku cintai? Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu hamil? Bagaimana bisa kamu begitu egois?" Aku mencoba meraih tangannya, namun ia menarik diri. "Aku tidak egois, Raka. Aku takut kehilanganmu. Aku takut tidak bisa memberi kamu apa yang kamu inginkan. Aku ingin kita bahagia. Dan aku berpikir ini adalah satu-satunya cara." Raka melangkah mundur lagi, matanya penuh kemarahan. "Kamu pikir ini akan membuat semuanya baik-baik saja? Kamu pikir aku bisa langsung melupakan apa yang telah kamu lakukan?" Aku merasakan tubuhku mulai gemetar, tidak hanya karena takut kehilangan Raka, tapi juga karena rasa bersalah yang semakin mendalam. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dengan cepat, tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Aku tidak ingin menghancurkan hidup kita. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, tatapan matanya begitu tajam, membuatku merasakan setiap kata yang dia ucapkan menusuk perasaanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Naila. Aku masih sangat terluka. Aku masih merasa dikhianati. Bahkan jika anak ini adalah anakku, aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidup denganmu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Raka, aku akan berjuang. Aku tidak akan menyerah. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita tetap bersama.
Aku akan membuktikan bahwa aku bisa memperbaiki semuanya. Raka terdiam, matanya tajam menatapku. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya berbicara dengan suara lebih pelan, namun tegas. Aku butuh waktu, Naila. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Tapi aku tidak bisa memberi janji apapun sekarang. Aku takut kalau aku mencoba, aku akan semakin terluka. Aku tahu ini adalah kata-kata yang paling jujur yang bisa dia ucapkan. Aku tidak bisa memaksanya. Aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberikan jawabannya. Aku akan menunggu, meski setiap detik terasa seperti siksaan. Setelah Raka pergi, aku kembali ke kamar dengan hati yang penuh rasa cemas. Aku tahu kami masih jauh dari penyelesaian. Bahkan meski aku hamil, itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang ada. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu, atau apakah Raka akan pernah bisa memaafkanku. Namun aku tidak bisa menyerah. Aku tahu aku harus terus berjuang, meskipun jalan yang harus kutempuh penuh dengan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap detik yang berlalu semakin membuatku merasa terjebak, tapi aku tak bisa mundur. Aku harus terus berjuang untuk anak ini, untuk Raka, dan untuk masa depan kami yang sudah hancur. Waktu berlalu dengan lambat dan penuh ketegangan. Raka masih tidak menghubungiku setelah pertemuan terakhir kami. Setiap hari terasa seperti menunggu keajaiban, tapi tidak ada yang berubah. Aku berusaha keras untuk tetap kuat, namun semakin lama semakin sulit untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun aku sedang hamil, perasaan cemas yang mengguncang hatiku lebih besar dari apapun. Aku merindukan Raka, merindukan tawa dan kebahagiaan kami yang dulu, tapi semua itu sepertinya semakin jauh dari jangkauan. Hari itu datang begitu tiba-tiba. Pagi itu, aku merasa ada yang aneh, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan itu, namun semakin aku mencoba untuk tenang, semakin aku merasakan ada sesuatu yang menyelusup ke dalam hatiku. Aku duduk di ruang tamu, menunggu panggilan telepon dari Raka. Setiap detik berlalu begitu berat. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras. Aku terlonjak kaget melihat Raka berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah dan matanya dipenuhi emosi yang sulit kuartikan. "Ada apa, Raka?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak langsung menjawab, malah melangkah masuk dengan cepat, menutup pintu di belakangnya dengan keras. "Aku sudah tahu semuanya," katanya dengan nada yang penuh kemarahan. "Aku sudah tahu tentang tes DNA yang kamu sembunyikan dariku. Kamu pikir aku tidak tahu, tapi aku tahu." Hatiku berdegup kencang. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. "Apa yang kamu maksud, Raka? Aku sudah memberitahumu tentang semuanya." Raka menatapku tajam, langkahnya mendekat. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sudah melakukan tes itu tanpa memberitahuku? Apa kamu ingin aku tahu anak ini adalah anakku? Apakah itu yang sebenarnya kamu harapkan?" Aku merasa semua darah di tubuhku berlari ke wajahku. Semua kata yang ingin aku katakan terasa terhenti di tenggorokan. Aku tidak tahu harus menjelaskan apa lagi, Raka. Aku sudah mengaku. Aku tidak ingin menutupi apapun lagi, tapi aku ingin kita tetap bersama. Raka memandangku dengan penuh amarah, matanya penuh luka yang dalam. "Kamu tahu apa, Naila? Ini terlalu banyak untuk aku. Kamu terus berbohong, terus menyembunyikan hal-hal yang paling penting. Dan kini kamu harap semuanya akan baik-baik saja karena ada bayi di perutmu? Aku sudah tidak tahu siapa kamu lagi." Hatiku terasa seperti dihancurkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sembilu yang menghujam ke dalam sanubari. "Raka, aku tidak tahu bagaimana lagi. Aku sudah mencoba, aku sudah berusaha. Aku hanya ingin kita tetap bersama." Raka melangkah mundur, tampak semakin marah. "Kamu tidak mengerti, Naila. Kamu sudah merusak semuanya. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa memaafkanmu." Perasaanku mulai pecah. Semua air mata yang kutahan selama ini akhirnya tumpah begitu saja. Aku minta maaf, Raka. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Raka diam, sejenak memejamkan tas seolah berusaha untuk menenangkan diri. "Aku sudah terlalu terluka, Naila.
Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bersama kamu setelah semua yang telah terjadi. Aku merasa seakan dunia ini runtuh di hadapanku. Semua harapan yang pernah kutanamkan untuk masa depan kami terasa hancur. Aku mengusap air mata, berharap bisa mendapatkan sedikit kelegaan. Tolong, Raka. Tolong beri aku kesempatan. Ia tidak menjawab, melainkan menatapku dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan amarah yang membuncah. Aku tidak tahu, Naila. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sudah memporak-porandakan hidupku. Tiba-tiba, Raka berjalan menuju pintu, memegang gagang pintu dan menatapku untuk terakhir kali. Aku pergi. Aku butuh waktu jauh dari kamu. Jangan coba untuk menghubungiku lagi. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa memaafkanmu. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu. Aku terdiam, tubuhku lemas, dan seakan tak sanggup untuk berdiri. Semua kekuatan yang kubangun untuk menghadapi kenyataan ini seolah menguap begitu saja. Raka pergi begitu saja, meninggalkanku di tengah-tengah kesendirian yang semakin dalam. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur, merasakan kesepian yang menyesakkan. Aku tahu, ini bukan akhir. Tidak ada yang tahu apakah aku akan mampu untuk mengembalikan segalanya seperti semula. Namun, satu hal yang pasti, ketegangan ini sudah mencapai puncaknya. Dan aku tidak bisa lagi mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya. Keputusan ada di tangan Raka. Namun, aku tahu dia membutuhkan waktu. Mungkin waktu itu adalah jawaban terbaik, atau malah justru menambah jarak antara kami. Hanya waktu yang bisa menjawabnya, dan aku hanya bisa menunggu, berharap suatu saat nanti Raka akan kembali dan memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, ketika aku menatap perutku yang semakin membesar, aku sadar bahwa hidupku sudah berubah selamanya. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Keputusan yang aku ambil akan menentukan jalan hidupku, jalan hidup anakku. Dan aku harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan, meskipun itu berarti harus menghadapi rasa sakit yang lebih besar. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan hanya tentang keputusan yang sudah dibuat, tetapi tentang bagaimana kita menerima konsekuensi dan berusaha untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Dengan ketegangan yang masih membekas dan perasaan yang belum sepenuhnya pulih, aku duduk termenung, menunggu jawaban dari Raka yang entahkan akan datang. Keputusan besar sudah dibuat, dan hanya tinggal menunggu apa ini adalah akhir atau awal dari sebuah cerita yang lebih panjang dan penuh tantangan. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan terakhir dengan Raka. Waktu tidak memberikan banyak jawaban, tetapi memberiku banyak pelajaran. Aku semakin banyak merenung, mencari tahu siapa diriku, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Raka tidak menghubungiku lagi, dan meskipun aku merasa kosong, aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin aku harus belajar untuk berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan. Hari-hari penuh dengan kegelisahan itu mulai memudar. Aku menjalani hidup meski tanpa Raka di sisiku, dan dengan perut yang semakin membesar, aku mulai merasakan kehadiran kehidupan baru yang tumbuh di dalam diriku. Anak ini, anak yang telah lama aku impikan, adalah satu-satunya hal yang kini aku miliki sepenuhnya. Pada suatu sore yang cerah, ketika aku sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba aku menerima telepon dari nomor yang sudah lama tidak kukenal. Aku merasa sedikit ragu, namun aku mengambil ponsel dan menjawabnya. Naila, suara yang aku kenali dengan jelas itu terdengar di ujung telepon. Aku tahu sudah lama kita tidak berbicara, dan aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan ini. Aku minta maaf, Naila. Aku ingin kembali. Hatiku berdegup kencang, ada begitu banyak perasaan yang bercampur aduk, bahagia, cemas, dan bingung. Suara Raka terdengar lebih lembut, lebih penuh penyesalan, berbeda dari sebelumnya. Aku sudah merenung, Naila. Aku sadar, aku terlalu egois. Aku pikir aku bisa melupakan semuanya, tapi kenyataannya tidak. Aku hanya ingin kita punya kesempatan lagi. Aku terdiam. Rasa haru memenuhi hatiku. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan, dan meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki, aku merasa keputusan untuk memberi kesempatan pada Raka adalah langkah yang tepat.
Raka, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga sangat ingin kita kembali seperti dulu, tapi aku takut kita akan terluka lagi. Jawabku dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai muncul. Aku tidak akan menjanjikan segalanya akan langsung kembali seperti dulu, Naila, kata Raka pelan. Tapi aku ingin berusaha. Aku ingin berjuang bersama-sama denganmu. Aku ingin menjadi ayah untuk anak kita, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Air mata mulai mengalir dari mataku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan harapan. Aku merasa ada secercah cahaya yang mulai muncul di tengah kegelapan yang telah lama meliputi kami. Aku juga mencintaimu, Raka. Aku sudah memaafkanmu, dan aku akan selalu menunggumu selama kamu ingin berjuang bersama aku. Jawabku dengan penuh keyakinan. Kami berdua terdiam beberapa saat, tapi kali ini keheningan itu terasa nyaman, seolah kami saling memahami tanpa kata-kata. Raka menghela napas dan berkata, "Aku akan datang. Aku ingin berbicara lebih banyak lagi." Beberapa hari setelah percakapan itu, Raka datang ke rumahku. Kali ini, wajahnya lebih tenang dan aku bisa melihat tekad di matanya. Ia tidak datang dengan janji yang muluk, hanya dengan sebuah harapan untuk mulai membangun kembali apa yang telah rusak. Kami berbicara lama, mengungkapkan perasaan masing-masing, dan meskipun tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam satu malam, kami tahu bahwa kami sudah siap untuk mencoba lagi. Anak yang ada dalam perutku, yang telah kami nantikan, menjadi simbol dari harapan baru. Kehadirannya membawa kami pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana kita harus saling mendukung untuk melewati tantangan hidup. Kami mulai membangun kembali hubungan kami dengan pelan-pelan, dan meskipun perjalanan kami tidak selalu mulus, kami merasa lebih kuat dari sebelumnya. Nasihat yang ingin aku bagikan adalah bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan yang tidak terduga. Terkadang kita akan membuat keputusan yang salah. Namun yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Cinta tidak selalu datang dengan mudah dan tidak ada hubungan yang sempurna. Namun jika ada ketulusan, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan kesediaan untuk berjuang bersama, maka tidak ada yang mustahil. Kehidupan pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku. Tidak ada yang bisa menjanjikan kebahagiaan yang selalu mulus, tapi dengan komunikasi yang terbuka dan cinta yang tulus, kita bisa melewati semuanya bersama. Terima kasih telah membaca kisah ini, dan semoga setiap perjalanan dalam hidupmu membawa kamu pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan kehidupan. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan untuk terus berjuang. Salam hangat dan terima kasih.